bersama-sama dengan umat yang beragam. Ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Maka Kuskupan Agung Jakarta itu membuat kebijakan kolekte 25% itu diperuntukkan untuk PSE, pengembangan sosial ekonomi, agar mampu membantu umat yang kurang beruntung di bidang sosial ekonomi ini. Tentu haruslah digerakkan, bukan hanya di tingkat keuskupan, tapi juga di tingkat paroki, bahkan di tingkat lingkungan. Maka ada PSE lingkungan yang tahu betul warga lingkungannya yang kurang mampu atau kurang beruntung untuk dimohonkan bantuannya. Agar jangan sampai ada umat kita yang tidak sejahtera dan tidak diperhatikan oleh gereja. Dalam konteks ini paroki. Oleh karena itu PSE sungguh mendata melalui PSE lingkungan umat yang sungguh tidak mampu, maka bantuannya supaya terkasih, selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa kelima di tahun liturgi A. Perayaan Ekaristi pagi hari ini akan dipimpin oleh Pastor Hendrik Maku SVD. Iman harus ditampakkan dalam tindakan. Ketekunan doa harus disertai bukti perbuatan. Bacaan-bacaan hari ini mengarahkan kita untuk melanjutkan perbuatan baik, kesaksian hidup yang berdaya yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang baik, jujur, dan luhur mengalir dari Allah. Kita pantas bersyukur atas hal ini, tetapi perbuatan baik itu jangan sampai menggiring kita ke arah kesombongan diri. Injil hari ini berbicara mengenai garam dan terang dunia. Panggilan menjadi garam dunia berarti kita diminta untuk terlibat memberikan rasa, menjadikan dunia sekitar lebih baik, lebih enak untuk ditinggali dan lebih hidup. Panggilan menjadi terang dunia berarti kehadiran kita harus membawa cahaya dan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita bersama-sama mendoakan wujud-wujud kerasulan doa di bulan Februari. Wujud Gereja Universal. Marilah kita berdoa, semoga gereja selalu mengutamakan persatuan dan persaudaraan, serta berkembang menjadi komunitas orang beriman. Semoga gereja juga terbuka bagi mereka yang paling membutuhkan bantuan. Wujud Gereja Indonesia. Marilah kita berdoa, semoga pemerintah dan semua elemen masyarakat saling bahu-membahu dalam mengambil langkah-langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi, sehingga dampaknya segera nyata dan terasa bagi kesejahteraan rakyat, lebih-lebih kalangan yang miskin dan kekurangan. Intensi misa pagi hari ini mengucap syukur atas 8 tahun berjalannya komunitas Single Mom Katolik, You Are Not Alone. Semoga rahmat Tuhan mengalir agar melalui komunitas ini semakin banyak single mom Katolik yang dipulihkan dan menjadi berkat serta garam dan terang dunia. Mohon perlindungan Tuhan bagi seorang anak dari teman-teman yang nakal. Mohon kesembuhan untuk Ibu Sri Haryani yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, dan semoga sakit di kakinya segera dipulihkan. Mohon berkat dan rahmat kesehatan bagi sebuah keluarga. Mohon pendampingan Tuhan bagi seorang anak agar dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Mohon berkat dan rahmat untuk para fakir miskin,
anak-anak yatim, mereka yang sedang menderita sakit keras, mereka yang teraniaya, mereka yang berbeban berat dan sedang berduka cita, dan para misionaris di dunia. Mohon kesembuhan untuk Hardianti, Doni, Teresia Arlen Setiawati, Sinta, Sandro, Engni, Laili Moy, Rahmawati, Opung, Charles, Rahmawati, dan bagi mereka yang saat ini sedang terkena COVID-19. Mohon kesejahteraan dan kebahagiaan kekal bagi Papa Inju Tai Long, Mama Un Guat Tenyo, Te Cheseng, Li Tek Lianyo, Arif Haryanto, Antonius Lim Huiseng, Anastasius Winata, Petrus Hadi Purnomo, Teresia Bun Huihian, Yosef Winanto Purnomo, Ferdinand Purnomo, Haryanto Marsim, Jen Leoni, Stefanus Deni, Elizabeth Betty Budiman, Suyata Suwarna, Ariyanto Marsim, Antonius Biukyun Purwanta, Yohanes Pangestu Tan Yaupang, Lucia Meli Wibowo, Thomas Bayudin Lesmana, Ainur Yani, Fitri, Ayu Serli, Yoga Apriyanto, Sri Ismawati, Rahayu Novindini, Amelia Putri, Dian Tri Sivia, Bapak Afwi Susanto, Yohana Vivi Teliana, Cecilia Partono, dan semua arwah orang beriman yang masih berada di api penyucian. Mari kita awali perayaan syukur kita dengan menyanyikan lagu pembuka Pujilah Tuhan dari Puji Syukur nomor 324. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi, mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang suhur, kurban pujian. Di ufuk langit, surya sudah terbit, mengalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, selamat pagi. Pagi, Pater. Selamat bertemu dengan saya, Romo Hendrikus Maku, SVD. Mari kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Umat beriman yang berbahagia, kita sudah memasuki pekan biasa yang kelima dari tahun liturgi A1. Bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengajak kita sekalian untuk sekali lagi merefleksikan
identitas kita, jati diri kita sebagai murid Tuhan. Seturut bacaan-bacaan suci hari ini, kita sekalian sebagai murid-murid Tuhan diberikan amanah khusus, tugas khusus, tanggung jawab yang khusus. Kita semua diajak untuk melaksanakan tugas kita sebagai garam dan terang dunia. Umat beriman yang terkasih, ajakan untuk menjadi garam dan terang dunia bermaksud untuk menyadarkan kita sekalian agar memaknai hidup kita tidak hanya sebatas koeksistensi atau ada bersama dengan yang lain, tapi lebih dari itu, kita harus bisa menghayati diri kita sebagai proeksistensi, ada untuk yang lain, menjadi berarti bagi yang lain, menjadi agen-agen perubahan bagi lingkungan di mana kita berada. Umat beriman yang terkasih menyadari bahwa terkadang kita kurang maksimal dalam menjalankan tugas sebagai garam dan terang dunia. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohonkan rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami menjadi garam dunia yang menggarami masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi cahaya dunia yang menyinari masyarakat di sekitar kami, agar dapat menemukan jalan yang benar menuju kebahagiaan sejati. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menghampakan diri di hadapan-Mu, agar dapat membawa masyarakat di sekitar kami menghadap Engkau, Allah yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami
padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karenanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkau lama tinggi, ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah memancarkan cahaya kehidupan sejati. Kami mohon, terangilah hati kami, agar semakin mengimani sabda Putra-Mu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahaya-Mu bagi dunia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya
Engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan tekun menghayatinya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan kehidupan.
Kamu adalah garam dan terang dunia. Umat beriman yang berbahagia, sekian sering saya ditanyakan atau dipertanyakan oleh beberapa orang tentang identitas saya. Bahkan pertanyaan yang sama ya juga saya dapatkan sesaat sebelum saya maju untuk memimpin perayaan ini pagi ini tadi di sakristi ya. Salah satu dari kami para petugas liturgi bertanya, "Romo orang Flores kah?" Di tempat lain saya juga mendapatkan pertanyaan yang sama. Tapi macam-macam formulasinya. Romo orang Papua kah? Romo orang Ambon kah? Romo orang Jawa kah? Dan seterusnya. Jawaban saya tidak selalu sama. Saya melihat konteksnya, situasinya. Kalau konteks situasinya itu agak profan ya, atau memang situasi yang bukan sesuatu yang spiritual rohani ya, saya mengatakan kalau saya duduk dengan orang Jawa, saya adalah orang Jawa. Kalau saya ada bersama dengan orang Papua, saya adalah orang Papua. Begitupun kalau saya sedang ada bersama dengan orang Ambon, saya orang Ambon, dan seterusnya. Lalu mereka bertanya, apa maksudnya Romo? Saya bilang, maksudnya adalah bahwa kita ini bineka, ya. Kita Indonesia, kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Lalu kalau pertanyaan serupa saya dapatkan dalam itu acara atau kegiatan-kegiatan rohani, singkat saja saya memberikan jawaban. Ya. Saya selalu mengulang jawaban ini bahwa saya adalah saudaramu seiman. Saya adalah saudaramu dalam Tuhan Yesus. Dan perkara selesai. Umat beriman yang terkasih, kalau kita merenung atau sejenak membuat refleksi tentang identitas kita atau tentang jati diri kita, ternyata selalu ada akibat ganda dari identitas yang melekat di dalam diri kita. Akibat yang pertama adalah bahwa dengan identitas itu kita begitu gampang untuk menyatu atau untuk bersatu dengan yang lain. Tetapi serentak juga dengan identitas yang kita miliki itu, kita menciptakan satu sekat, satu jarak yang memisahkan kita dari yang lain. Jujur saja, ya. Kadang-kadang kita kan begitu gampang ya untuk menyatu dengan sesama dalam satu komunitas yang homogen. Ya, dari etnis yang sama, dari agama yang sama, dari profesi yang sama, dari latar belakang yang sama, ya, gampang untuk nyatu, ya, atau dari itu satu organisasi yang sama, olahraga misalnya, oh ya ini atlet ya, sesama atlet itu gampang untuk ini. Tetapi terkadang tidak mudah, ya, bagi pribadi-pribadi tertentu untuk menerima yang lain, ya, yang memiliki atau yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengan kita. Apa agamanya itu? Etnis apa itu? Wah itu bahaya itu, jangan dekati orang itu. Ya selalu atau sering berprasangka negatif tentang yang lain. Dan orang-orang seperti ini adalah bagian dari komunitas yang saya sendiri berikan nama itu
komunitas heterofobia yang memiliki ketakutan terhadap perbedaan. Pribadi-pribadi yang tidak siap untuk mengapresiasi kemajemukan, kebinekaan. Indonesia sekarang ini sedang menghadapi musuh yang alergi, yang tidak siap untuk mengapresiasi kemajemukan, kebinekaan. Padahal kalau kita mau jujur, Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang besar oleh karena kemajemukannya, oleh karena identitasnya sebagai negara bangsa. Itulah mengapa orang di luar sana sangat mengagumi Indonesia ini. Mereka dari luar sana melihat Indonesia ini seperti sebuah pelangi yang sangat indah. Pelangi itu terbentuk dari unsur-unsur yang berbeda, ya, yang ditata satu setelah yang lain, sehingga yang tampak adalah sebuah keindahan. Ibu, bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih. Ketika identitas atau jati diri yang diproduk oleh rasio, oleh akal sehat manusia itu seringkali memisahkan dan tidak selalu mempersatukan. Bacaan-bacaan suci hari ini memberikan respons yang sangat baik, yang sangat inspiratif. Dia mau mempersatukan semua identitas yang manusia ciptakan itu. Apapun profesimu, apapun statusmu, apapun pendidikanmu, apapun pekerjaanmu. Menurut bacaan-bacaan suci hari ini, kita semua adalah murid-murid Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua memiliki status yang sama di hadapan Tuhan sebagai murid. Dan sebagai murid Tuhan, kita diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk menjadi seperti garam dan terang dunia. Barangkali ungkapan menjadi garam dan terang dunia ini untuk segelintir orang terlalu abstrak. Bagaimana mengkonkretisasikan itu? Bagaimana kita mengoperasionalisasikan terminologi garam dan terang dunia itu dalam keseharian hidup kita? Arti dari menjadi garam dan terang dunia adalah memberi dirimu. Jadikanlah dirimu sebagai sebuah pemberian bagi yang lain. Dengan demikian, eksistensi kita tidak hanya sebatas sebagai ada di tengah-tengah yang lain, ada bersama dengan yang lain. Tetapi lebih dari itu, kita harus bisa menjadi ada untuk yang lain. Ada bagi sesama yang lain. Memberikan kemanfaatan. Menjadi pribadi yang berguna. Menjadi pribadi yang berarti bagi yang lain. Sekali lagi, memberi dirimu bagi yang lain. Dan umat beriman yang terkasih, ternyata memang tidak mudah. Kalau kita mau serius untuk menghayati perintah Tuhan, memberi diri bagi yang lain. Kalau kita mau jujur, ternyata tidak ada pemberian diri yang tanpa pengorbanan. Tidak ada pemberian diri yang tanpa pengorbanan. Selalu ada pengorbanan di balik pemberian diri yang tulus. Ibu-ibu pernah lihat garam kan? Ya, hari-hari pasti pegang garam, ya, yang kerja di dapur, ya. Bapak-bapak juga pasti, ya. Lihat garam itu. Garam yang, sekarang ada banyak bentuk garam ya. Ada yang berbiji, ada juga yang tepung halus ya. Tapi apapun bentuknya, sifat garam itu sama. Ya, ketika kita ambil dari tempatnya lalu kita
larutkan ke dalam sayuran atau menu tertentu yang kita siapkan, yang kita sedang olah, apa yang terjadi dengan garam itu? Kalau garam itu asli, kalau garam itu bukan sesuatu yang palsu, garam itu pasti larut, ya kan? Kamu masukkan garam ya ke dalam air panas atau apa, garam yang tadi berbiji itu dalam sekejap terlarut. Ya. Hanya dengan melarutkan dirinya, dia menjadi berarti bagi lingkungan sekitarnya. Dia memberikan rasa kepada menu makanan yang diolah. Itulah sifat garam. Kalau dia mau ego, dia tidak ingin melarutkan diri, dia mempertahankan diri, tapi tidak. Sifat dari garam tidak seperti itu. Dia memberi dirinya agar memberikan rasa yang enak, yang nikmat, yang lezat bagi yang menggunakannya. Demikian pun dengan terang, cahaya. Jangan jauh-jauh berpikir tentang cahaya dan terang. Lihat lilin yang ada di depanmu sekarang ini. Lilin ini, oke sekarang kita nyalakan dalam siang hari ya, situasi siang hari. Tapi kalau malam hari sangat kelihatan bagaimana cahaya itu mengusir kegelapan yang ada di sekitarnya. Tetapi dengan cara kerja seperti apa? Dengan cara kerja membakar dirinya. Membiarkan dirinya terbakar, leleh sampai habis. Demi terang, cahaya yang didambakan oleh lingkungan sekitarnya. Itulah jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai garam dan terang dunia. Umat beriman yang terkasih, barangkali kita sudah dan sedang menghayati hidup kita sebagai garam dan terang dunia. Saya percaya melihat wajah-wajah yang suci, saleh, dan baik-baik ini, ya pasti sudah memberikan cahayamu kepada sesama dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi terkadang dalam siara perjalanan hidup ini, kita juga mengalami seperti pelita yang kekurangan minyak. Ya. Pelita itu kalau minyaknya udah habis, apakah masih bisa menyala, masih bisa memberikan terang? Tidak kan? Ya. Pertanyaannya kemana kita harus pergi untuk mendapatkan kembali minyak kehidupan kita, agar hidup kita selalu memberikan cahaya terang kepada dunia. Datanglah kepada Tuhan. Dan Ekaristi Kudus adalah kesempatan yang penuh rahmat, yang sangat berahmat untukmu mengisi kembali pelita dirimu penuh dengan minyak. Dan kalau karena dosa, karena kesalahan, karena kekuranganmu sebagai manusia, garam dirimu mungkin sudah menjadi tawar. Mungkin salah kata, salah tindakan. Maka Ekaristi Kudus yang kita rayakan hari ini adalah kesempatan untuk kembali ke jati diri kita sebagai garam yang dikehendaki Tuhan. Garam yang sesungguhnya, yang bisa memberikan rasa yang nikmat kepada lingkungan di sekitar kita. Selamat melanjutkan tugasmu, peranmu sebagai garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk membaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kita adalah garam dan terang dunia. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Marilah kita berdoa bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis. Semoga Bapa selalu memberkati para pewarta Injil, agar mereka selalu menyadari bahwa Roh Kuduslah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Semoga mereka selalu hidup oleh sabda Bapa sebagai garam dan terang dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi mereka yang telah mencurahkan tenaga guna membantu rakyat di negara asing. Semoga Bapa selalu mendampingi mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Semoga semangat pengorbanan mereka selalu berkobar sebagai kesaksian iman akan kasih Bapa yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para petugas kesehatan. Semoga Bapa selalu memberkati karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sedang sakit. Semoga karya mereka sungguh mengalir dari Bapa sendiri, yang selalu memperhatikan dan menyelamatkan orang-orang yang lemah dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi diri kita sendiri. Semoga Bapa berkenan membantu kita agar kita senantiasa menghampahkan diri dengan mau memahami serta ikut menghayati duka sesama kita. Semoga iman, harapan, dan kasih kita semakin teguh dalam mewartakan karya penyelamatan Bapa bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu, takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan berilah kami berkat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku jangan mengagungkan-Mu, dan sertakan lidah
saksi Injil-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah ibu bapa, saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dari-Mu. Dialah Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu, ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo, serta semua rohaniwan. Pandanglah ya Tuhan segenap umat-Mu yang hadir di sini. Limpahkanlah berkat surgawi dan duniawi untuknya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Umat beriman yang terkasih, mari kita bersama-sama mengulangi doa yang diajarkan Kristus sendiri dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah,
dosa dunia, kasihanilah kami, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Umat beriman yang berbahagia, lihat inilah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku mengharap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku pengharapan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala kuda aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Saudara-saudari terkasih, di hari Minggu pertama dalam bulan ini, mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon panggilan untuk semakin tumbuh suburnya benih panggilan di tengah umat kita. Mari kita doakan bersama-sama. Allah Bapa Pencipta, kami senantiasa bersyukur atas gereja-Mu di Keuskupan Agung Jakarta yang semakin hari semakin bertumbuh subur. Kami juga bersyukur atas para suster, bruder, dan romo yang berkarya di keuskupan kami. Namun saat ini kami merasa prihatin karena di antara kami masih sedikit yang menanggapi panggilan-Mu untuk bekerja di ladang-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, gerakkanlah hati setiap orang tua, remaja, dan anak-anak untuk senantiasa terbuka dan mengusahakan panggilan menjadi imam, bruder, dan suster. Semoga setiap orang tua dapat menjadi saksi cinta kasih dan mendidik anak-anaknya sebagaimana orang tua Yesus, Yusuf dan Maria mendidik Yesus sendiri. Semoga dengan demikian anak muda dan anak-anak memiliki kedekatan denganmu, baik di dalam doa ataupun dalam kehidupannya. Sehingga bila suatu saat
Engkau memanggil mereka untuk menjadi imam, bruder dan suster. Mereka senantiasa siap sedia. Ya Bapa, semoga selalu ada orang-orang yang Kau utus untuk menuai panenan subur dan menyebarkan kabar gembira di tengah ibu kota dengan segala kemajemukannya. Demi Kristus Tuhan, saudara dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh putra-Mu ini. Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Pastor Hendrik Maku SVD yang telah membawakan misa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pelayan liturgi yang telah melayani umat pada perayaan Ekaristi. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Mikaela Natali Sancia dari lingkungan Paulus V dengan Herdianes Heri Hermawan dari Gereja Santo Agustinus, Paroki Karawaci. Pasangan ini pengumuman kedua. Angelina Desika Shell dari lingkungan Tadeus II dengan Vincentius Egi Subenlintiono dari Gereja Santo Thomas Rasul, Paroki Bojong Indah. Barbara Susanti Indriani dengan Georgios Henry, keduanya dari lingkungan Tadeus IV. Pasangan-pasangan ini merupakan pengumuman ketiga.
Siapa saja yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan tersebut, wajib menghubungi pastor paroki. Sekali lagi diingatkan kepada umat sekalian mengenai adanya perubahan jadwal perayaan Ekaristi di Gereja Santo Alfonsus Rodriguez, Paroki Pademangan, mulai minggu ini dan seterusnya. Perayaan Ekaristi mingguan akan diadakan 4 kali dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu jam 5 sore, Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Perayaan Ekaristi jam 9 pagi akan disiarkan secara live streaming di YouTube Paroki Pademangan. Perayaan Ekaristi harian tetap diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5.45 pagi. Dalam rangka memperingati Hari Orang Sakit Sedunia ke-31, Gereja Santo Alfonsus akan mengadakan perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen pengurapan orang sakit pada hari Minggu 19 Februari 2023 jam 11 siang. Mereka yang diizinkan menerima sakramen pengurapan orang sakit menurut ketentuan liturgi adalah mereka yang sudah dibaptis di Gereja Katolik, yang sedang menderita sakit dan kemungkinan dalam bahaya kematian seperti sakit keras, akan dan baru saja menjalani operasi besar, dan mereka yang lanjut usia. Para lansia juga diperkenankan menerima sakramen ini. Kepada oma, opa, lansia, mereka yang sakit, dan umat semua diundang untuk menghadiri perayaan Ekaristi ini. Sehubungan dengan adanya perubahan jadwal misa di gereja, maka mulai tanggal 5 Februari 2023 dan seterusnya, kegiatan belajar mengajar Bina Iman Anak akan dimulai pukul 9 pagi di ruang kelas Gedung Baru Sekolah Santo Lukas. Tim bagian perawatan gereja akan mengadakan pekerjaan untuk pengecatan kembali seluruh bangunan gereja dari lantai 1 dan 2, serta pengerjaan pemasangan AC untuk aula gereja dan pembuatan sekat ruangan untuk aula di ruangan Petrus Paulus dan sekat di sisi kanan masuk ke aula yang ke arah sekolah. Pekerjaan ini ditawarkan secara terbuka kepada semua umat. Kepada yang berminat, silakan menghubungi tim bagian perawatan gereja Paroki Pademangan. Informasi kolekte minggu keempat dan pengumuman lainnya dapat dilihat di papan pengumuman di depan aula. Umat dimohon untuk tidak meninggalkan tisu atau sampah lainnya di dalam gereja. Demikian pengumuman, terima kasih atas perhatian umat. Umat beriman yang terkasih, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi ini. Secara khusus kita berterima kasih kepada para petugas liturgi yang sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Ya. Terima kasih organis, mereka yang memberikan spirit untuk kita bernyanyi bersama-sama memuliakan Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Kemudian yang berikut, sebagai pastor tamu, saya kira tidak salah kalau saya berinisiatif untuk memperkenalkan diri. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik, nama saya sudah disampaikan tadi. Saya tinggal di Civita Youth Camp, rumah retret milik Kuskupan Agung Jakarta di Tangerang Selatan, di Ciputat.
dekat dengan paroki Santo Barnabas Pamulang. Umat biasanya kalau mendengar ada pastor SVD, ya pikirannya langsung tertuju ke Matraman. Tetapi pasti pertanyaannya, mengapa Romo Hendrik tidak tinggal di Matraman, tetapi tinggal di Civita Youth Camp, jauh di sana? Alasannya adalah bahwa saya sedang menjalankan satu penugasan baru, tugas belajar atau studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi karena Civita itu dekat dengan kampus tempat saya belajar, maka saya tidak tinggal di Matraman, tetapi tinggal di Civita Youth Camp. Saya belajar pengkajian Islam ya, di UIN. Mohon doa dari Bapak Ibu semua agar kepercayaan dari gereja, juga penugasan dari serikat ini bisa saya laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, agar kemudian menjadi garam dan terang dunia yang sesungguhnya, bukan yang palsu. Ya. Gitu. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan ini, dan yang terakhir ya, mohon maaf kalau ada satu dua yang kurang berkenan dari saya selama memimpin perayaan Ekaristi ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, seluruh hidup dan perjuanganmu selanjutnya, semua intensi-intensimu, doa-doamu, dan mereka yang kita doakan dalam perayaan ini, agar selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu biasa yang kelima sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah kita semua diutus, dan jangan lupa bahagia. Amin. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya.